Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, sudah diberkati Tuhan. Boleh lihat tangan-tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari ambil waktu 1-2 menit di hadapan Tuhan. Kita masing-masing pribadi mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami masih boleh datang dan beribadah kepada Tuhan, kami ada dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Mari Engkau layakkan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan seluruh hidup kami, agar pagi hari ini kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu. Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru. Biar Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kami pagi hari ini, sehingga yang datang dengan sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, dan yang putus asa diberikan pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Karena kami percaya bahwa saat Tuhan hadir di tengah-tengah kami, tidak ada perkara-perkara yang mustahil ataupun sukar di hadapan Tuhan. Kami percaya, kami terima berkat, kami terima pemulihan, dan kami terima kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tempat ini kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau basuh dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami pagi hari ini, bersatu hati dalam nama Yesus kami akan hancurkan kuasanya oleh kuasa darah Yesus. Dan kami berdoa roh kami dibebaskan untuk memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Mari berikan yang terbaik bagi Tuhan kita pagi hari ini. Dohi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh
senyum yang terbaik bagi sang kiri kananmu meskipun kita pakai masker. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
Haleluya, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya Pak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Masih semangat Bapak Ibu? Amin. Kurang semangat, masih semangat? Amin. Amin. Kita bersyukur. Ini minggu keempat ya, di awal tahun ini kita memasuki minggu keempat di awal tahun 2021 ini. Kita juga bersyukur ada begitu banyak peringatan-peringatan, tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita sebelum sesuatu terjadi. Ya, entah apa, mungkin ada tanda-tanda tertentu sebelum sesuatu menyerang kehidupan kita. Ya, kita bersyukur untuk semua tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita sebelum kita masuk kepada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin itu membawa musibah di dalam kehidupan kita, itu mungkin membawa kekacauan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur atas peringatan tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, seperti safety belt. Ya, mobil-mobil sekarang kalau kita tidak pakai safety belt akan bunyi ya, yang punya mobil akan bunyi ya. Dan ini mungkin mengganggu di dalam kehidupan kita ya. Tetapi dalam keadaan inilah yang membawa kita untuk kita tidak terjerumus di dalam suatu kecelakaan ya. Dari tanda-tanda ini kita tidak terjerumus dalam suatu musibah yang dapat mencelakakan diri kita sendiri. Nah, di awal tahun di pertengahan tahun ya, masa praktek saya waktu saya SMK 2014, saya SMK itu di salah satu hotel di Makassar. Ya, saya kan perhotelan dulu ya, SMK perhotelan. Saya praktek di salah satu hotel di Makassar di daerah Petarang sana. Ketika job desk saya itu bagian kamar, ya, jadi saya bersih kamar. Nah, saya ingat ada suatu kejadian dan saya sudah panik dan minta ampun. Ya, karena ada tamu yang berulah, dia merokok di daerah no smoking area. Jadi smoke detektornya itu terdeteksi, ya, karena asap itu terdeteksi. Jadi saya paniknya minta ampun. Orang-orang di sekitar tenang, slow, dan saya pun panik. Karena pertama kali saya alami itu apa. Oh, itu smoke detektornya yang terdeteksi oleh asap. Mungkin ada tamu yang merokok, jadi asapnya terdeteksi. Nah, mungkin ini yang menjadi gangguan di dalam kehidupan kita. Tapi bunyi-bunyi atau hal-hal inilah yang membuat kita terhindar dari sesuatu yang sedang dihadapi. Tuhan memberikan peringatan-peringatan kepada kita untuk kita tidak terjerumus di dalam suatu musibah ya. Kalau kita peka dan sensitif akan suara Tuhan, seringkali hal itu datang kepada firman Tuhan yang mungkin kita dengarkan, peringatan-peringatan yang disampaikan oleh orang lain kepada kita, ataukah hal-hal peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ada begitu banyak peringatan-peringatan dan begitu banyak tanda-tanda di sekitar kita yang mungkin mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Ya, kadangkala hal tersebut memang tidak kita sukai, tetapi itulah yang akan kita butuhkan ke depannya. Kadangkala apa yang kita tidak suka sekarang, itulah yang akan kita butuhkan, kita akan senangi ke depannya. Ya, seperti mungkin Bapak Ibu jemaat Tuhan sudah tidak asing dengan apakah ini slogan karakter atau apa? Cinta jadi benci jadi cinta. Ya, kita benci orang-orang di sekitar kita, tetapi mungkin suatu saat ke depannya kita akan membutuhkan dia. Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa hal-hal apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, dari situlah ada rancangan yang indah. Di balik hal-hal buruk yang kita hadapi,
kita pandang sebagai suatu pintu menuju kepada hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Tuhan menyediakan rencana yang baik dalam setiap kehidupan kita. Dan sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, kita perlu ketahui Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita itu tidak pernah secara tiba-tiba. Perlu kita melalui suatu hal, perlu kita melalui sesuatu proses, ya. Tuhan tidak pernah bertindak secara tiba-tiba di dalam kehidupan kita, ya. Seperti kita dimarahi, pasti ada sebabnya. Kalau kita dihukum, pasti ada sebabnya, ya. Seperti juga orang sukses, orang kaya, dia menjadi sukses, dia menjadi kaya, tentunya melewati proses. Tuhan memberikan dia lapangan pekerjaan sehingga dia menjadi orang yang sukses. Nah, melalui proses di balik kehidupan yang kita hadapi, disitulah ada rencana yang indah. Amin. Demikian dengan Tuhan yang tidak bertindak atau secara eksplisit menghukum umatnya secara tiba-tiba. Pasti ada itu dulu, ya, sentilan-sentilan. Pasti ada bumbu-bumbu dulu untuk kita menerima apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ada sentilan-sentilan dulu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke firman Tuhan kita. Hari ini kita belajar dari kitab Amos pasal yang keempat. Amos 4 ayat 6 sampai dengan 13. Amos 4 ayat 6 sampai dengan 13. Baik, kalau sudah dapat katakan amin. Oh, ada di sini juga, ya. Oke, saya akan baca ayat yang genap. Bapak Ibu jemaat Tuhan baca ayat yang ganjil. Ayat yang genap saya, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat yang ganjil. Saya akan mulai dari ayat yang ke-6. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menahan hujan daripadamu ketika kamu melewati seluruhannya. Aku menurunkan hujan pada kota yang satu dan tidak menurunkan hujan pada kota yang lain. Lada yang satu kehujanan dan lada yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit, telah melalikan alat-alatmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon seitammu dimakan habis oleh ular. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh turunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir mereka kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir mereka Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia akan membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, dan memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya. Dia membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjalan di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita
perhatikan di bagian ini, saya membaginya ada 3 bagian di dalam firman Tuhan ini, di dalam bagian ini. Yang pertama itu tindakan hal-hal yang telah dilakukan Tuhan oleh bangsa Israel. Itu di ayat 6 sampai dengan 11, ya. Hal-hal yang telah dilakukan, tindakan Allah kepada bangsa Israel. Dan bagian yang kedua itu seruan Allah kepada bangsa Israel, itu di ayat yang ke-12. Dan ayat ke-13, bersihkan identitas Allah seperti Allah yang bagaimana yang akan bertemu dengan Israel ini. Nah, Bapak Ibu, kita perhatikan kembali Alkitabnya kita, ya. Dalam bagian ini beberapa kali terdapat kalimat, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ada 5 kali dalam bagian ini, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Ini suatu pokok masalah atau pokok pikiran di dalam bagian ini, di mana sebelumnya Tuhan telah melakukan banyak hal kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tetap tidak berbalik kepada Tuhan. Namun kamu tetap tidak berbalik kepada aku. Itu suatu pokok masalah utama bagi bangsa Israel. Aku telah. Tetapi di akhirnya, namun kamu tidak berbalik kepada aku, namun kamu tidak berbalik kepada aku, dan kamu tidak berbalik kepada aku. Nah, inilah bangsa Israel. Bebal, keras kepala, tegar tengkuk, dan juga yang digumuli oleh para nabi-nabi kepada bangsa ini, ya. Dalam Yesaya, aku tahu kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, ya. Identitasnya bangsa Israel ini yang seperti itu, bebal, keras kepala. Bapak Ibu ingat ya cerita bangsa Israel di bawah pimpinan Musa, 400 di Mesir. Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir, dan mereka dibawa ke padang gurun untuk menuju ke mana? Ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Berapa lama mereka di padang gurun? 40 tahun lamanya. Padahal itu bisa hanya butuh beberapa hari saja untuk sampai ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan pakai 40 hari ini untuk menguji apakah bangsa Israel ini tetap mengingat Tuhan, apakah dia tetap bersyukur kepada Tuhan, apakah dia mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Generasi demi generasi gagal. Hanya generasi yang terakhir yang berhasil mencapai tanah Kanaan. Generasi pertama gagal. Ada banyak perbuatan zina, banyak sekali hal-hal yang mereka lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Padahal Tuhan begitu baik kepada mereka. Mereka yang berbudak di Mesir 400 tahun lamanya. Saya saja waktu masa praktek 6 bulan itu saya sudah tidak tahan di Papua. Saya tidak tahan 6 bulan. Tetapi saya bersyukur saya bisa keluar dan saya bisa tiba kembali ke Makassar. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tetap mengingat kebaikan Tuhan. Bangsa Israel 400 tahun lamanya sudah dibawa keluar, tapi mereka masih bersungut-sungut dan ada rasa penyesalan di dalam diri mereka. Mereka mau kembali lagi ke Mesir. Bebal ya, tidak tahu bersyukur, tidak tahu ucapan terima kasih, ya. Allah semesta, Allah pencipta langit bumi ini yang berurusan langsung kepada mereka. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka tidak bersyukur kepada Tuhan. Mereka yang bangsa bebal, keras kepala, tegar tengkuk, ya. Tindakan Allah di dalam bagian ini ayat 6 sampai 10. Terjadi lapar, kekeringan di ayat 6. Hasil pertanian diserang oleh hama dan belalang ayat 9. Dan terjadi penyakit serta ayat 11 dijungkir balikkan kota-kota mereka. Tuhan sudah banyak
menegur mereka, namun mereka tetap tidak berbalik kepada Tuhan. Seperti tanah, ada gambar itu ya, tanah kering. Nah bisa ya, oke. Bapak Ibu tahu ya tanah kering betul-betul sudah kering, terus dia keras. Ya, ketika mau ditaburi benih, apakah mudah? Apakah semudah itu? Tidak perlu siram, digumur-gumur lagi, siram, gumur-gumur lagi, siram, gumur-gumur lagi, siram, gumur-gumur lagi. Tanah kering sudah keras, susah untuk ditaburi benih. Seperti hati bangsa Israel sudah keras dan susah untuk firman Tuhan melawat kehidupan mereka. Ya, ada banyak orang-orang di luar sana. Ketika Tuhan sudah bertindak di dalam kehidupannya, ketika Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupannya, biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Tetapi yang terjadi di luar dugaan yang tidak diinginkan, hasilnya terjadi penolakan. Tuhan, saya tidak mau seperti ini, saya tidak mau seperti ini, saya tidak mau seperti ini. Memang dari sananya memang sampai sekarang manusia itu, kita itu tidak pernah puas. Ya, kita bilang Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, Engkau yang bertindak di dalam kehidupan saya. Tetapi ketika sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita dan di luar dugaan kita, bukan yang kita mau, malahan menjadi biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Mulut mengatakan biarlah kehendak-Mu yang terjadi, tapi hati mengatakan biarlah kehendak-Ku yang terjadi. Itu yang terjadi sekarang ini. Ya, menolak bahkan mengabaikan Tuhan. Bukan hanya mengabaikan Tuhan, marah kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Ya, ketika Tuhan sudah bertindak di dalam kehidupannya, dia meninggalkan Tuhan. Dan suatu hal yang sangat bahaya. Bagaimana dengan kita dalam proses kehidupan kita? Ya, ada banyak tindakan-tindakan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Apakah kita menerimanya dengan lapang dada, ataukah kita masih belum ikhlas untuk menerimanya? Ya, ada satu pemuda, dia didiagnosa, pokoknya dia didiagnosa selama, anak muda ya, dia didiagnosa selama seumur hidupnya dia harus mengonsumsi obat. Seumur hidupnya dia harus mengkonsumsi obat. Ya. Dia sempat down, dia sempat menyerah, dia sempat menyalahkan Tuhan karena masih banyak hal yang dia mau kerjakan di dalam kehidupannya. Masa depannya masih panjang. Ada banyak hal yang dia mau kerjakan untuk mencapai masa depannya. Tetapi ketika dia didiagnosa suatu penyakit dan dia harus mengonsumsi obat selama bertahun-tahun, seumur hidup lah ceritanya, jadi dia menyerah. Dia kecewa sama Tuhan, dan dia ini seorang hamba Tuhan. Ya, dia kecewa. Kenapa hal ini terjadi kepada dia? Kenapa hal ini terjadi kepada dia? Apakah dia orang yang terkutuk, atau kemurkaan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya? Berbagai stigma-stigma di dalam pikirannya, ya. Tetapi dia kembali memutar pikirannya kembali kepada firman bahwa orang-orang yang Tuhan pakai pasti di dalam kehidupannya itu ada masalah. Ya, semua nabi-nabi, hamba Tuhan, ya, di dalam kehidupannya itu ada masalah. Masakan anak muda ini menuntut Tuhan untuk di dalam kehidupannya tidak boleh terjadi suatu masalah. Kita sebagai orang Kristen tidak bisa menyangkali setiap masalah di dalam kehidupan kita.
Seperti yang saya katakan tadi, mari kita pandang masalah ini sebagai pintu menuju kepada suatu rancangan yang indah. Dan pada akhirnya anak muda ini tetap berjuang, fokus kepada masa depannya, dan tetap setia melayani Tuhan. Tuhan telah melakukan banyak hal kepada bangsa Israel. Tuhan telah memperhatikan mereka, ya. Tetapi apa responnya mereka kepada Tuhan? Mereka seakan-akan beranggapan bahwa perintah-perintah, hukuman-hukuman yang diberikan Tuhan ini hanya sekedar hukuman yang sementara, hanya sekedar hal-hal biasa, hanya teguran yang biasa-biasa saja. Nah, kita lanjut kepada ayat yang ke-12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu. Maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Setelah Israel tidak mengindahkan perintah Tuhan, tidak peduli dengan perintah Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan mengambil keputusan. Tuhan mengambil tindakan kepada bangsa Israel. Seolah-olah bagian ini berbicara mengenai tindakan terakhir yang akan dilakukan oleh Allah. Bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu Israel. Ada banyak perdebatan. Saya baca beberapa buku dan memang ini maksudnya bertemu dengan Tuhan Allah Israel ini masih belum jelas. Ada yang mengatakan ini bersifat pujian yang disisipkan kepada kitab Amos ini, ya. Tetapi kita melihat di ayat sebelumnya, di ayat 6 sampai 11, bagaimana Tuhan bertindak dalam menghukum bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak menanggapi. Jadi disimpulkan ini bisa jadi suatu nubuatan dari Amos kepada bangsa Israel mengenai penghukuman yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu ingat tragedi Titanic, kapal Titanic, ya, tahun 1912. Ya, saya belum lahir. Kapal terbesar yang ada di dunia pada masa itu, kapal Titanic, ya, berlayar dari Inggris menuju ke satu kota New York, dan media Western lain mempublikasikan secara besar-besaran ke hadapan dunia bahwa inilah kapal yang terbesar di dunia, ya, dan perusahaan menjulukinya The Unsinkable, artinya kapal yang tak pernah bisa tenggelam. Kapal yang tak pernah bisa tenggelam. Promosi besar-besaran dilakukan dan sukses menarik banyak bangsawan dan orang-orang kaya pada masa itu. Kapal itu berlayar, ya, orang yang menaiki ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kebanggaan diri menaiki kapal itu, ya. Dan saya baca-baca beberapa artikel dan memang sama pokok masalahnya. Sebelumnya kapal Titanic ini telah diberikan peringatan bahwa tempat mereka berlayar itu di situ ada gunung es, dan di situ ada gunung es. Tetapi mereka tidak mengindahkan peringatan itu. Diberitahu berkali-kali, mereka tidak mengindahkan. Tahu kapal yang belum ditenggelamkan. Pada akhirnya Tuhan menjungkirkan kapal itu, dan dari situlah kita mendapatkan cerita kapal Titanic tenggelam. Suatu cerita sejarah di dalam kehidupan dunia, ya, yang awalnya menjadi kapal megah, kapal kebanggaan, kini menjadi kapal pencabut nyawa.
Seperti itu. Bangsa Israel telah diperingatkan berkali-kali oleh Tuhan, tetapi mereka tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada mereka di ayat yang ke-12. Allah tidak berdiam diri, Dia bertindak kepada umat pilihannya. Allah yang bertemu dengan bangsa Israel ini bukan dewa-dewa yang bangsa Israel buat, bukan ilah-ilah yang bangsa Israel sembah di bumi, bukan seperti itu, ya. Tetapi Allah yang sejati, Allah semesta pencipta langit bumi ini. Di ayat yang ke-13, ya, Bapak Ibu bisa lihat, sebab sungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Bukan dewa-dewa biasa, bukan ilah-ilah yang bangsa Israel biasa sembah di gunung-gunung mana itu, tetapi Allah sejati, Allah semesta pencipta langit bumi ini. Sebenarnya Tuhan tidak perlu turun tangan bagi bangsa Israel, tetapi karena sifatnya mereka, pada akhirnya Tuhan murka dan menghukum mereka. Tuhan bertindak di dalam kehidupan mereka. Rencana tertinggi dalam tindakan Allah untuk berdamai dengan manusia dalam perjanjian baru ialah mengutus Yesus ke dalam dunia. Tidak ada lagi hambatan-hambatan antara manusia dengan Tuhan. Ya, 2000 tahun yang lalu, tindakan Allah yang paling tertinggi kepada manusia mengutus anaknya di kayu salib, mengutus anaknya di dunia dan mati di kayu salib. Ya. Kepedulian Allah terhadap manusia supaya tidak terjadi gap antara manusia dengan Allah. Manusia boleh melihat, mereka boleh menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi apa? Mereka tetap menyalibkan Sang Mesias. Mereka menolak keilahian Yesus. Yesus datang ke dunia supaya manusia berbalik kepada Dia. Nah, bagaimana dengan masa sekarang? Perjumpaan kita dengan Yesus itu seperti apa? Melalui firman yang kita baca di dalam Alkitab, melalui pengejaran-pengejaran yang kita dengarkan, dan juga melalui peristiwa-peristiwa sekitar kita. Nah, Yesus hadir di dunia ini untuk mendamaikan kita, membawa damai, membawa shalom bagi kita semua. Kita ini orang berdosa, ya, tidak pantas bertemu dengan Tuhan. Ya, di dalam perjanjian lama, bagaimana mereka bertemu dengan Tuhan? Ya, harus, pokoknya banyak segala macam cara mereka harus berbanding segala macam. Ada banyak ketetapan untuk mereka bisa bertemu dengan, maksudnya memberikan persembahan kepada Tuhan. Sekarang Yesus telah hadir, Dia mati di kayu salib nebus kita, membuka hati kita dan mengundang Yesus masuk di dalam hati kita. Membuka hati kita dan mengundang Yesus masuk di dalam hati kita. Biarkan Yesus bertindak di dalam kehidupan kita dengan cara-caranya. Bagaimana bisa Yesus hadir di hati kita kalau hati kita lagi kacau? Saya berdekat dengan satu video di salah satu aplikasi.
Dia berkata seperti ini. Misalnya saya, Bapak Ibu undang saya untuk datang ke rumah Bapak Ibu semuanya. Saya datang, saya terima undangan itu dan saya datang ke rumah Bapak Ibu. Tetapi di rumah Bapak Ibu, di kamar anaknya berkelahi, di dapur panci ribut, segala macam, Bapak Ibunya ribut. Apakah tamu itu akan tenang? Tamu ini tidak diperhatikan lagi, diabaikan, disuruh datang saja, tetapi dia tidak melayani tamunya itu, tidak tulus dalam menerima tamu itu. Seperti halnya kita berkata, Tuhan masuklah di dalam kehidupan saya, tapi kehidupan kita masih kacau, masih ada iri hati, dengki, dendam. Mari kita lepaskan semuanya dan secara total menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak di dalam kehidupan kita dengan cara-caranya Tuhan. Caranya Tuhan bagaimana kita tidak tahu. Tetap kita kerjakan, tetap kita fokus. Sebab apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita pandang sebagai satu pintu menuju kepada rancangan yang indah. Amin. Engkau bersama pujian ini dengan sikap berdoa. Mari kita merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita berkata, Tuhan biarlah kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan saya, tetapi kita menolak. Biarlah kehendak Tuhan secara totalitas terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita menyerahkan kehidupan kita secara totalitas kepada Tuhan. tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman. Engkau sudah menegur umat Israel yang Kau kasih dengan beberapa kali, tetapi masih tetap tertunggu keras kepala. Mereka tidak berubah, sehingga banyak yang tidak mencapai tempat tujuan yang bersama dari Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa saat ini, Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang telah mengasihi kami, Engkau telah memberikan terbaik bagi kami, anak-Mu yang tunggal. Oleh sebab itu jangan biarkan kami, Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu sendiri, kami tak sanggup berjalan tanpa Engkau. Oleh sebab itu buka hati setiap umat, jamah mereka dengan Roh Kudus, sehingga mereka diberikan hati yang lemah lembut, hati yang taat, mengasihi Engkau, dan mereka akan menikmati berkat-berkat janji-janji Tuhan bagi kehidupan mereka, tidak seperti umat Israel. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman. Berkati firman-Mu, sehingga itu boleh menjadi remah dalam kehidupan setiap umat. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati. Biarlah Engkau pakai dia lebih lagi, dan nama-Mu dimuliakan lewat kehidupan dan pelayanan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati Tuhan dengan firman, sama-sama kita katakan amin. Bertemu dengan